Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami mulai wawancara Pak, kami minta Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas kesempatan ini bahwa saya diwawancara. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan dan berguna untuk Moni ke depannya. Saya Surya Wahidayat, mengajar bahasa Inggris dan SPK di Al Muhajirin, masuk tahun keempat ya Bu. Gitu. Jadi saya latar belakangnya teknik, ya, insinyur, arsitektur. Kemudian saya juga dulu waktu SMA juga kursus juga bahasa Inggris di PPIA di Jakarta, ya, dari kelas 1 SMA sampai kelas 3. Terus juga memang di keluarga kami juga ada kakak yang bisa bahasa Inggris. Waktu saya kecil pun suka diajak bicara. Nah, dari situlah mungkin minat saya di bahasa Inggris itu lebih lebih menonjol. Cuma memang secara peminatan yang lain saya lebih mengutamakan ke seni atau arsitektur gitu ya, atau seni bangunan ya gitu. Itu saja. Oh iya, saya dulu sempat kuliah di Institut Teknologi Indonesia di Serpong, dulu punyanya Habibie ya. Dan memang bahasa itu mudah buat saya untuk belajarnya gitu ya. Kayak saya pernah juga belajar bahasa Prancis, kemudian ya yang saya suka aja. Kalau Jepang agak ribet ya, apalagi Cina. Cuma bahasa Cina itu dulu kan memang dibutuhkan untuk bisnis ya. Kalau sekarang makin dibutuhkan, cuman bukan karena hanya bisnis saja, mungkin hal yang lain. Justru sekarang malah tidak mau bahasa Cina saya belajar. Malah nggak mau saya gitu ya, melihat sekarang latar belakang politik yang tidak berdampak kurang baik pada orang semua toh. Gitu. Oke, itu saja yang saya Ya baik, terima kasih Pak. Kita langsung ke wawancaranya. Pertanyaan yang pertama, Bapak mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di MTS saja, kelas 1 atau kelas 7, 8, 9. Itu. Dalam pelaksanaan pembelajaran, Bapak mengajar bahasa Inggris di kelas 7, 8, 9 itu memakai kurikulum? Ya, saya ada di kurikulum yang diberikan atau yang distandarisasi di sini saya ikuti. Cuman ketika melihat saya buku pegangannya itu, saya melihat kurang spesifik ya. Jadi selama 3 tahun ini ya, saya cari buku yang paling mudah buat saya menyampaikan. Jadi akhirnya sudah buku ketiga ini saya ganti, dimana buku itu sesuai dengan apa yang saya mau ajarkan kepada mereka gitu ya. Kalau yang kemarin buku yang lain itu sebelumnya
saya mengalami kesulitan di buku ini maunya apa ya gitu ya. Nah, ada satu buku yang bagus banget, kemudian ketika saya lihat di toko buku Gramedia itu, saya pikir wah ini pas sekali, dia tidak terlalu banyak materinya, itu langsung to the point. Saya orang teknik ya, jadi saya nggak suka yang bla bla kemana gitu. Jadi ini buku ini langsung tetap gitu, poin-poinnya ini hari bab ini teori langsung, kemudian baru latihan. Kalau yang sebelumnya melihatnya saya bias gitu, ini arahnya mau kemana gitu ya. Nah akhirnya saya dapat satu buku yang sekarang saya tahun ketiga ini saya pakai buku itu. Saya mudah memahaminya sesuai dengan pengalaman saya juga, artinya saya bisa menyampaikan atau mengajarkan kepada anak-anak itu apa yang semua yang saya tahu. Jadi kalau buku yang lalu itu saya mengalami kesulitan untuk menyesuaikan gitu ya. Nah dengan buku ini mudah, sesuai dengan apa yang saya ajarkan di waktu yang saya pernah belajar di waktu kursus di PPIA atau Lembaga Indonesia Amerika itu gitu. Dia bukunya nggak tebal tapi langsung to the point, ini latihan gitu, terjemahan. Jadi mereka punya karena saya biasa dengan begitu, jadi buku ini memang ternyata pengarangnya ada 3 atau 4 orang dan salah satunya orang asing, orang bule asing asli gitu. Kalau yang sudah itu cuma orang Indonesia aja gitu. Jadi memang beda ya terminologinya gitu. Dan saya lebih cocok yang ini. Dan saya mudah ngajarinnya, nggak perlu macam-macam. Anak-anak itu langsung ini, paham lu ini, kalau lihat langsung latihan. Gitu. Baik Pak, kemudian apakah Bapak memakai referensi? Ya itu buku itu. Oh yang tadi itu. Ya referensi saya dengan yang saya pernah belajar di, Iya. di PPIA, belajar di PPIA itu. Oh iya. Kemudian RPP Pak, ada Bapak pakai? Apa tuh RPP? Rencana pelaksanaan pembelajaran. Ada. Jadi saya berniat atau menginginkan atau anak-anak di sini itu tidak kalah dengan siswa yang lain, dan misalnya terutama yang di Jakarta terutama ya. Walaupun sebenarnya Manado punya standarnya tuh di bawah Jakarta. Cuma memang saya punya obsesi bahwa Jakarta Manado bisa kok di sini Al-Muhajirin gitu. Jadi mungkin mereka kewalahan ya di sini. Cuma saya coba di antara mereka yang kewalahan itu ada yang bisa. Ya, ada beberapa yang bisa mengikuti apa yang saya mau. Bukan saya mau, apa yang kurikulum atau silabus yang ada di buku itu. Terus kemudian saya juga tidak hanya berhenti di situ, karena saya punya obsesi dan keinginan seperti itu. Jadi saya cari metode apa yang buat mereka bisa menerima. Caranya bagaimana gitu kan? Tidak hanya menyampaikan saja apa yang ada di buku itu, tapi saya selalu mencari jalan bagaimana setiap anak itu bisa menerima pelajaran yang saya ajar ya, terutama bahasa Inggris, dan suka dengan bahasa Inggris. Iya. Gitu. Oke, baik Pak. Kemudian Bapak selama melakukan pelaksanaan pembelajaran di kelas, apakah ada media yang Bapak pakai untuk pembelajaran? Ada ya kan, YouTube atau Google seperti itu. Ada. Kemudian juga sesuai dengan babnya apa, belajar apa. Contoh-contohnya di sekeliling kita, misalnya benda. Kita sedang belajar tentang noun misalnya, benda yang ada di sekitar kita pelajari. Kemudian bagaimana mereka bisa menghafal itu, kemudian memakai kata itu untuk hari-hari. Jadi memang saya punya silabus supaya mereka tuh bisa setidaknya berani untuk berbahasa Inggris, kemudian juga dengan bahasa yang mudah-mudah dulu ya, kata sifat apa yang biasa dipakai, noun, adverb gitu-gitu, sehingga mereka tuh bisa saling berbicara di sekolah ini dalam bahasa Inggris.
Baik Pak, kita masuk setelah Bapak melakukan pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris itu, evaluasi pembelajaran bahasa Inggris itu Bapak seperti apa? Evaluasi. Maksudnya kemampuan anak-anak. Iya, maksudnya selama Bapak melakukan pembelajaran bahasa Inggris itu, apakah Bapak ada evaluasi untuk? Ada, ya itu tadi saya materi yang saya pakai, ini saya sampai akhirnya mengganti sampai 3 kali buku, 3 macam buku. Dimana saya ingin dengan apa yang saya obsesikan atau saya inginkan atau saya niatkan kepada anak ini dengan kemampuan mereka, ya. Nah, jadi dari evaluasi ini memang secara umum ya, mungkin ya di sini Manado itu memang mereka harus untuk menerima pelajaran bahasa Inggris itu masih agak sulit ya. Jadi entah kenapa ya, mungkin nggak hanya di sini juga ya, nggak hanya di Al Muhajirin saja, mungkin juga sekolah lain. Tapi memang sebenarnya kita dituntut untuk bisa bahasa Inggris, mampu, karena itu dipakai sehari-hari dalam belajar, kemudian menerima informasi dari luar, di mana di Google kan, di mana aja, itu bahasa Inggris itu perlu. Cuman memang di sini siswa-siswa di sini itu masih saya bilang masih kurang peminatan. Jadi tapi saya tidak menyerah ya, saya tetap membuat mereka untuk ini penting dan ini harus bisa gitu. Dari sekian banyak ada juga yang bagus-bagus ya, dari yang diantara yang kurang itu ada juga yang bagus-bagus. Makanya saya juga bisa kok mereka sebenarnya gitu ya, cuman memang perlu waktu, atau memang itu adalah menjadi tantangan saya untuk bagaimana sih metodenya biar mereka tuh bisa dan suka. Baik Pak, kemudian faktor-faktor yang menunjang pembelajaran bahasa Inggris itu apa? Faktor-faktor itu di satu peminatan ya, kemudian kemampuan. Sebenarnya lingkungan juga perlu juga ya, misalnya kalau di rumah atau mereka suka buka-buka Google atau apa, kan sebenarnya ada beberapa bahasa Inggris toh. Nah dari situ saya ajar kepada mereka untuk melancarkan, gunakanlah itu. Jadi jangan cuma hanya di kelas saja gitu. Baik Pak, tadi kan Bapak menjelaskan tentang faktor-faktor yang menunjang. Nah, yang kemudian ada faktor penghambat juga yang Ada memang satu culture ya, budaya. Kemudian persaingan di sini ya, di Manado secara umum. Kalau culture saya bilang itu ya, apakah mereka di rumah ya orang tuanya mempunyai peminatan, kemampuan untuk mengajarkan gitu ya, atau tidak. Kemudian itu yang membuat sebenarnya mereka itu secara umum di sekolah maupun di mana tempat lain, kalau emang rumahnya orang tuanya mampu, atau artinya itu akan memudahkan mereka untuk membiasa karena biasa. Kemudian apalagi tadi saya bilang lingkungan, culture. Secara umum Manado ini memang budayanya lain ya, gitu ya. Jadi karena memang mereka itu atau orang tuanya juga tidak mementingkan pendidikan ya, jadi begitulah akhirnya anaknya jadi peminatan juga kurang gitu. Padahal itu penting sekali ya. Kenapa Jakarta maju, Manado masih di bawah itu? Karena itu di sana kan dengan masalah yang kompleks, persaingan yang luar biasa, sehingga mau nggak mau terpacu ya. Nah, orang tuanya juga harus bisa. Di sana juga banyak sekali orang tua yang pendidikannya juga bagus ya, jadi dia turunkan ke anak-anaknya, diajarkan anak-anaknya, sehingga anak-anak juga terbiasa dan akhirnya bisa
Nah kalau di Manado, enggak, ya beda sekali, beda sekali. Hanya beberapa orang saja orang tua yang mementingkan pendidikan dan mereka mendukung apa yang sekolah atau eh, ya yang diajarkan di sekolah itu hanya beberapa orang saja. Selain itu mereka kurang, sehingga otomatis kita sebagai guru yang di sini yang mengajarkan materi itu mengalami kesulitan. Jadi apa yang diajarkan di rumah biasa karena bisa, mereka akhirnya di sekolah malah jadi lebih maju, cepat majunya gitu dibandingkan siswa-siswa yang orang tuanya tidak membiasakan sehingga mereka jadi lambat majunya. Baik Pak. Nah, harapan Bapak untuk pembelajaran bahasa Inggris itu bagaimana? Nah, seperti yang tadi saya bilang, walaupun mereka sebenarnya bahasa Inggris itu sudah dari SD ya, kalau atau bahkan dari TK ya, kalau kita melihat kemajuan pendidikan di bidang bahasa Inggris itu sudah jauh, Manado ketinggalan sudah jauh sekali. Kalau saya lihat anak-anak yang di sini tuh masih levelnya SD ya, kemampuan itu masih SD. Jadi saya butuh kerja keras untuk menyamakan level tersebut. Buat saya semua orang bisa gitu. Artinya tergantung bagaimana kita membuat pelajarannya sedemikian rupa sehingga mereka bisa menerima dengan baik, dengan senang, suka dan mudah. Jadi tidak merasa bahasa Inggris itu susah. No, bahasa Inggris itu tidak susah sebenarnya. Ya, seperti di sini juga bahasa Arab juga menjadi bahasa pengantar. Kenapa bahasa Inggris nggak bisa? Ya kan harusnya kan bisa di-combine atau bisa saling berjalan bersama-sama gitu ya. Tapi memang di sini itu waktu yang diberikan kepada saya mereka untuk belajar bahasa Inggris sebenarnya sudah banyak ya, 2 hari. SKS sudah banyak lah, sudah 4 lah istilahnya begitu ya. Cuma memang di sini mereka lebih minatnya ya ditekankan di sini ke bahasa Arab. Jadi ya saya nggak ngerti ya, jadi akhirnya jadi begitu jadi mereka bahasa Arab aja lebih gampang, padahal kan nggak juga ya, bisa di sama-sama berjalan gitu. Baik, kira-kira begitu ya Pak harapan Bapak Iya. mengenai pembelajaran bahasa Inggris ini untuk kalangan manapun juga gitu. Oh iya, sebenarnya memang kemampuan memang sih mempengaruhi, tapi kalau kita biasa itu menjadi bisa. Nah makanya kita sebagai Ngoni sebagai orang tua ya, dengan pendidikan yang S1 ini bisa menjadi platform untuk mendidik anak-anak sendiri dulu, kemudian biar mereka nanti di sekolah bisa lebih mudah menerima materi-materi yang lain. Jadi saya mengatakan ini tidak hanya dalam bidang bahasa Inggris saja, segala bidang kayak matematika, bahasa, kemudian apalagi lah yang lain itu, yang entah itu geografi segala macam, segala ada yang di sekitar kita itu yang dibiasakan di rumah, nanti di sekolah mereka juga sudah biasa, jadi bisa seperti itu. Baik, tadi sudah sudah ada salah satu yang Bapak ada sampaikan tentang pesan begitu. Mungkin ini yang terakhir pertanyaannya, pesan-pesan yang bisa Bapak berikan kepada saya sebagai calon sarjana pendidikan. Nah, itu untuk Jadi saya ulang lagi, saya simpulkan ya. Jadi di situ bahwa Ngoni sebagai mahasiswa itu seyogianya ya. Ngoni sebagai pendidik sebagai pendidikan. Nah, tidak hanya mengajar saja. Jadi gunakan ilmu Ngoni ya, materinya untuk mengajar, tapi juga sertakan pendidikan, mendidik mereka bagaimana menjadi manusia yang seutuhnya, yang beriman dan bertakwa.
Papua. Itu secara umum. Secara spesifik tadi bahwa ya ilmu yang yang mau dipelajari dari apa yang kami atau yang saya sampaikan itu bisa berguna juga untuk diri Ngoni sendiri, untuk pekerjaan masa depan Ngoni sendiri juga, dan untuk nanti ketika membangun keluarga. Ya, itu aja. Mungkin kira-kira itu untuk kami ya sebagai calon pendidik nantinya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak sebagai guru bahasa Inggris dan semua para pendidik-pendidik yang ada diberikan kelancaran. Ya, sama-sama. Ngoni sukses selalu, dimudahkan, dilancarkan sehingga semua berjalan dengan baik ya. Dengan apa yang Ngoni niatkan ke depannya seperti apa dalam masa perjalanan sekarang ini, lancar-lancar ya. Dan sukses. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.